Untuk memperbaharui informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kami akan mengajak Anda ada rekan Anto atau Irianto Susilo yang saat ini berada di Mina. Assalamualaikum Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Umi. Bagaimana saat ini kegiatan atau pelaksanaan ibadah apa yang akan dilakukan jamaah Anto? Baik, ya Umi, bisa saya kabarkan jika di tanah air hari ini umat Muslim Indonesia melaksanakan sholat Idul Adha. Di Mina hari ini sudah memasuki hari Tasyrik, di mana jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dari berbagai negara sudah bermalam di Mina. Bisa saya kabarkan juga, saya sampaikan bahwa pada hari Tasyrik hari ini jemaah haji Indonesia dan sejumlah negara lainnya nanti siang akan melakukan melempar jumroh di Ula, Jumroh Wusta dan Aqobah. Yaumi. Baik, saya ingin menyapa Anda, Haji Irianto, betul ya? Dan bagaimana dengan cuaca di sana? Karena kita tahu bahwa lempar jumroh masih dilakukan hari ini, Pak Haji. Ya, baik. Kalau pagi ini cuaca berkisar di antara 35 derajat Celcius, tapi berdasarkan pantauan di alat monitor kita nanti mulai dari jam 8, 10 itu sudah mulai naik suhunya di atas 40 dan puncaknya nanti di sekitar jam 12 dan jam 1 itu bisa sampai 44 derajat sampai 45 derajat Celcius. Sebelumnya Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga mengimbau pada seluruh jamaah haji dari berbagai negara agar membawa payung dan membawa minuman ketika menjalankan ibadah haji karena suhu udara yang tinggi. Baik, Haji Anto, ini bagaimana Ya, dengan jamaah? Kita tahu bahwa rangkaian ibadah wukuf dan kemudian di Musdalifah seperti itu ya sangat berat. Apakah Anda menemukan jamaah yang kemudian kelelahan ataupun ada juga jamaah yang kemudian tersesat? Baik, pantauan kami sejak kemarin, mulai dari pagi, siang, hingga sore, bahkan malam hari, kami melihat pergerakan jemaah haji masih cukup tinggi untuk melempar jumroh. Kami juga menemukan di sepanjang jalan beberapa jemaah haji yang harus beristirahat sejenak, bahkan juga harus berteduh di balik-balik gedung di sepanjang jalan menuju arah Mina. Yang kami temukan bukan hanya seperti disampaikan di sosial media mengenai jemaah haji di Indonesia, tapi kami juga menemukan jemaah haji dari negara-negara lain yang juga mengalami kondisi yang kurang lebih sama karena kepanasan dan karena cuaca yang cukup panas. Ya, Umi. Baik, saat ini ibadah apa yang akan dan kemudian yang belum Anda lakukan, Haji Anto? Untuk gimana? Maaf ya Umi, untuk kami sendiri hari ini tinggal melakukan lempar jumroh di Usta, kemudian di Aqobah dan di Ula untuk hari ini. Dan lempar jumroh ini akan dimulai setelah tergelincir matahari atau sekitar jam 12, jam 1 siang waktu Arab Saudi. Baik, Haji Anto, kami ingin tahu atau cerita sedikit dari Anda. Adakah pengalaman spiritual atau cerita sedikit mengenai saat wukuf ataupun menginap di Musdalifah seperti itu? Adakah cerita menarik di sana yang Anda alami? Cerita menarik saat wukuf di Arafah memang mengharukan ya. Semua rekan-rekan rombongan haji itu semua menangis, sedih dan membaca doa. Namun di luar itu semua justru saya menemukan hal yang lebih menyayat hati lagi. Di siang hari tadi ketika saya berjalan ke Jamarat untuk lempar jumroh, sepanjang perjalanan saya melihat jemaah haji yang saya perhatikan dari India, Pakistan itu banyak yang tertidur di lantai karena kelelahan, kepanasan. Dan saya juga melihat ada beberapa jemaah haji dari negara-negara yang saya sebutkan tadi jatuh pingsan tanpa ada petugas negara tersebut yang menangani. Bahkan saya sempat menghitung lebih dari 10 jemaah haji dari negara-negara tersebut yang saya perhatikan tergeletak di
pinggir jalan menuju perjalanan saya menuju ke Jamarat siang tadi ya. Baik, menunaikan ibadah haji ini jauh dari keluarga. Mungkin ada yang ingin disampaikan Haji Anto kepada keluarga di rumah saat ini? Ya, pertama terima kasih untuk teman-teman TV One atas kemudian juga untuk keluarga saya, untuk bapak saya, ibu saya yang di Bekasi yang justru malah belum mendapat kesempatan untuk ibadah haji. Juga untuk istri dan anak-anak saya di rumah, alhamdulillah istri saya menjaga keluarga saya di rumah dengan baik saat saya sedang menjalankan ibadah haji. Ya, Umi. Baik, kesempatan untuk naik haji ini memang tidak sembarang orang bisa mendapatkannya ya, Anto. Bagaimana ketika Anda pertama kali mendapatkan informasi bahwa Anda kemudian berangkat ke Tanah Suci? Diberikan tugas dari kantor seperti itu dan berangkat. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Saat pertama kali saya dikabari dapat kesempatan ini, yang saya rasakan justru pertama kali adalah takut. Takut untuk menjalankan ibadah haji, takut apakah memang saya layak untuk dipanggil untuk memenuhi panggilan ibadah haji tahun ini. Saya hampir setengah jam kurang lebih saya di depan istri saya menangis, saya sampaikan, saya takut, mama saya takut untuk berangkat ibadah haji. Tapi istri saya yang menguatkan, alhamdulillah. Istri saya menguatkan supaya udah ayah, ini panggilan ayah, jadi ayah harus berangkat. Dan alhamdulillah semua sudah saya jalani puncak haji tahun ini ya, Umi. Masya Allah ya, Haji Anto ini perjalanan spiritual yang mungkin tidak didapatkan Ya, Umi, oleh orang lain atau kesempatan dari orang lain. Dan kami berharap Anda kembali pulang dengan menjadi haji yang mabrur tentunya ya. Terima kasih Haji Anto mengabarkan langsung dari Mina. Kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di Mekah, Arab Saudi. Saat ini ada Budi Zulkifli. Assalamualaikum Budi, bagaimana dengan ibadah yang akan Anda lakukan hari ini? Waalaikumsalam Yaumi Fitri. Iya, di sini baru selesai subuh Yaumi dan kami tadi malam baru tiba di lokasi tempat kami menginap itu jelang pukul 12 malam ya, karena sebelumnya kami mengambil waktu prosesi melempar jumrah itu pada jam 10 malam. Ini barangkali diantisipasi oleh tim pembimbing kami untuk menghindari kepadatan maupun cuaca yang terik barangkali di siang hari, sehingga prosesi melempar jumrah itu dilakukan pada malam hari. Seperti itu rangkaian ibadah yang sudah kami lalui untuk menyempurnakan seluruh proses ibadah-ibadah dalam berhaji ini. Namun masih ada 2 kali lagi proses melempar jumrah ini yang harus kami lakukan untuk menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah. Rencananya nanti sore kami akan kembali bergerak menuju ke Mina, lalu kemudian melakukan prosesi melempar jumrah di sana, menginap di Mina semalam, lalu pada pagi harinya kami kembali melakukan prosesi melempar jumrah. Kalau menceritakan soal suasana kemarin yang bisa saya bagi kepada Dayomi dan juga pemirsa, saat prosesi melempar jumrah itu kami tiba di Mina sekitar pukul 3 siang ya. Di sana saya melihat langsung bagaimana jutaan jemaah dari berbagai negara tercatat yang disebutkan pemerintah Arab Saudi. Ada sekitar 160 negara yang berpenduduk muslim yang warganya datang ke Mekah ini untuk melaksanakan prosesi
ibadah haji ini. Tidak terkecuali tentu saja jemaah haji Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 220.000. Saya memantau langsung prosesi mereka melakukan aktivitas melempar jumrah ini. Dari pantauan kami memang khusus untuk jemaah kita, jalan yang harus mereka lalui dari lokasi melempar jumrah menuju ke pemondokan mereka itu lumayan jauh ya. Mereka harus berjalan kaki dan ini yang menyebabkan kemarin saya sempat bertemu dengan kalau tidak salah 5 orang jemaah yang sudah bisa dikatakan sudah lansia. Ada yang dari Jambi, juga dari Karanganyar, terpisah dari rombongan dan sangat kelelahan. Ketika ditanya bagaimana mereka bisa terpisah, mereka juga kebingungan. Mereka menanyakan alamat yang harus mereka tempuh kepada saya. Saya juga tidak bisa banyak membantu karena memang saya tidak mengetahui secara pasti lokasi di mana mereka ini melakukan atau pemondokan mereka maupun pada kelompok mana mereka ini melakukan prosesi melempar jumrah ini. Seperti itu suasana kemarin yang bisa saya lihat mengenai jemaah-jemaah kita ini, karena memang kemarin sangat ramai ya di media mainstream maupun di media sosial. Itu banyak informasi-informasi tentang kondisi jemaah kita yang sempat terlantar karena terlambat penjemputan, kemudian ada yang hingga pingsan karena cuaca yang sangat ekstrim maupun keterlambatan pasokan air minum dan sebagainya, sehingga membuat jemaah kita ini mengalami banyak ujian dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Ada banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi jemaah kita yang kami terima laporannya beredar melalui jejaring pesan maupun media sosial. Namun nanti kita coba akan konfirmasi. Ada beberapa yang sudah terkonfirmasi, misalnya keluhan tentang mereka harusnya kapasitas tendanya hanya 200-an tapi dihuni oleh 400-an, kemudian sebagian harus tidur di luar tenda dengan menggelar kasur-kasur kecil. Ada juga yang tendanya kebanjiran karena keran air di tempat itu jebol misalnya. Ini sebagian dari masalah-masalah yang kami kemarin dalam prosesi hari pertama melempar jumrah ini memantau langsung situasi terjadi di sana. Begitu Yaumi. Baik, Budi, apa yang Anda sebutkan tadi bahwa Anda banyak menemukan jamaah yang kemudian tertinggal dari rombongan dan juga tersesat. Untuk itu bagaimana dengan penempatan petugas? Ini berada di titik mana saja yang Anda temukan selama ini? Berdasarkan pengalaman saya kemarin ya, jadi saya cerita ini berdasarkan apa yang saya lihat langsung dan saya tanyakan langsung kepada para jemaah yang tersesat kalau bisa dibilang begitu. Mereka mengatakan bahwa saya bertanya kepada mereka, "Ibu dari mana, kenapa bisa tercecer dari rombongan, Bapak dari mana?" gitu. Mereka bilang ada dari Jawa Tengah, ada yang mengatakan dari Jambi, tersesat karena tiba-tiba tahu-taunya sudah ditinggal sama rombongan. Ada yang bilang karena rombongannya jalan terlalu cepat. Mereka yang tua-tua ini kewalahan karena mungkin pimpinan rombongan terlalu bersemangat memimpin jamaahnya, jalannya cepat tapi lupa dengan sebagian jemaah yang lansia yang butuh. Harus ada sweeper barangkali yang paling belakang yang menunggu jemaah-jemaah seperti ini agar bisa tetap menyatu dengan rombongan. Saya juga bertanya kepada mereka, apa ada petugas yang ditemui di lapangan yang bisa membantu? Mereka mengatakan tidak bertemu dengan petugas yang bisa membantu mereka. Mereka bertanya juga kepada saya di mana cari taksi atau bagaimana bisa sewa skuter atau bagaimana bisa kursi rodanya dan sebagainya. Karena mereka usia sudah sangat tua dan benar-benar kelelahan. Harus duduk di pinggir jalan begitu, ngos-ngosan, capek, dan bingung bagaimana harus menempuh lagi perjalanan untuk bisa sampai ke lokasi pemondokan mereka. Seperti itu kemarin yang saya tahu dan sempat berbincang-bincang dengan sebagian dari
jemaah kita yang tersesat ini. Mungkin barangkali sebagai masukan juga ya, kalau menurut saya pribadi, rombongan kami yang jumlahnya jauh relatif kecil saja, dengan menurut saya tingkat koordinasi yang lumayan rapih juga masih menyebabkan sejumlah anggota rombongan kami yang usianya jauh lebih tua, yang tadi malam sempat tertinggal juga jauh di belakang, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama karena harus dicari ada di mana dan sebagainya. Apalagi kloter-kloter jemaah kita yang jumlahnya ratusan ini, tentu itu koordinasinya lebih rumit dalam bayangan saya ya. Mereka harus benar-benar memantau semua anggotanya, karena saat jalan kaki dengan keramaian seperti itu, tentu saja speed masing-masing orang ini berbeda-beda ya. Kalau ketua rombongannya masih sangat mudah dan sangat bersemangat, barangkali teman-temannya yang lain lupa, mungkin ada yang akhirnya ketinggalan. Ada juga yang biasanya karena terlalu khusyuk berdoa, tahu-taunya rombongannya sudah hilang, entah kemana, bingung juga mereka mau ngapain, mau pulang lewat mana dan sebagainya. Memang agak-agak ribet kalau saya bisa bilang begitu ya, ketika situasi-situasi ini terjadi dan menimpa jemaah kita. Kemarin memang banyak laporan-laporan masalah yang dihadapi jemaah, itu kemudian direspon juga oleh tim WAS dari DPR yang bertugas di sini, juga kemudian juga dari tim penyelenggara haji kita juga terus berupaya mencari solusi-solusi yang bisa segera dilakukan secara cepat untuk menangani masalah yang terjadi di lapangan, karena kita tahu jumlah jemaah tahun ini mencapai sedikitnya 2,6 juta jemaah dari berbagai penjuru dunia. Begitu ya, Umi. Baik, Budi, sedikit cerita dong pada kita di sini, pengalaman spiritual Anda. Pernahkah Anda membayangkan bahwa saat ini Anda benar-benar berada di tanah suci sebelumnya? Sebetulnya itu tidak pernah saya bayangkan ya. Dalam bayangan saya berhaji dengan kuota kita masa tunggu yang Anda tahu sendiri ya, Umi, ada daerah-daerah tertentu yang masa tunggunya itu sampai 49 tahun. Dan saya membayangkan kalau misalnya harus taruhlah misalnya saya mendaftar sendiri melalui proses yang ada, berapa lama saya harus menunggu gitu, harus ini, lalu tiba-tiba barangkali bisa dikatakan ini bagi saya keajaiban dari Allah yang berikan lewat TV One yang mengirimkan saya untuk meliput di sini, sehingga bisa langsung melihat tempat-tempat yang selama ini hanya bisa kita lihat di televisi maupun di video. Saat kita sholat misalnya ya, Umi, kita membayangkan kita menghadap Ka'bah yang ada ribuan kilometer dari rumah kita di Indonesia. Lalu tiba-tiba kita punya kesempatan berada di saf paling depan, langsung sangat dekat dengan Ka'bah. Ini tentu sebuah pengalaman spiritual yang sangat menggetarkan kalau saya bisa mengatakan seperti itu ya, Umi. Baik, terima kasih Budi Zulkifli melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Dan pemirsa, usai jeda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jakarta saat ini sudah berada di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh Qobah. Dari Mina kami menyampaikan salam hangat untuk keluarga kami yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Doakan kami agar tetap sehat, selamat, lancar, dimudahkan, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan insya Allah kami kembali dengan selamat sampai ke tanah air. Terima kasih.